ni'matan wa kam min kalimatin jalabat nikmatan. Kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, kam min kalimatin, berapa banyak dari ucapan kalimat yang bila mana seseorang menyampaikannya, menuturkannya, salabat nikmat, bisa mencabut nikmat, bisa menghilangkan nikmat yang ada. Makanya ini jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan ngomong, hati-hati. Kami kalimatin salabat nikmatan, berapa banyak ya ucapan itu bisa mencabut, mencabut daripada satu nikmat atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Awas, sehingga dalam keterangan lain, al-bala muwakkal bil mantiq, ujian, bala, musibah terwakilkan oleh ucapan. Wa al yang jadi dia nih, pernah nggak pernah gitu? Gue kalau mau jadi dia itu jadi dia, gue mau kawin. Jadi ada nggak mau gitu? Gua mau kan dalam posisi gue di situ, gue nggak begitu kan? Gue orang yang baik biasa. Secara tak langsung udah sombong, udah pejabat, udah merasa ini merasa ini. Ujian orang nggak sama, kehidupan orang nggak sama, betul nggak? Nggak sama, beda, nggak ada yang sama. Yang penting kita jaga ucapan. Ketika kita melihat ada orang yang dapat nikmat, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah gitu ya. Kalau kita lihat orang kena musibah, kita buka cita, kita doakan mudah-mudahan sabar, enggak lama ujian tersebut gitu rasanya ya. Jadi seperti itu, jangan omongan kita ya, jangan omongan kita ini seolah-olah kita mampu seperti itu, ya kan, mampu melebihi dia dan lain. Jangan gitu ya, kan bukan dikunci nih. Digembok, belum ada yang berubah-ubah. Iya. Enggak. Ya, maka jaga omongan kita. Karena apa? Dengan ucapan itu akhirnya Allah jadi memuji kita, atau nikmat yang ada pada kita ada jadi hilang. Gitu, hati-hati. Gua mah alhamdulillah gak pernah sakit. Gua masih sehat terus, gua lagi olahraganya biasa. Bukan kayak dia tuh ampun, kayak gawe kegering pisan ampun, gawe dikit langsung nih capek kan lah, libur 3 hari awas ya. Jangan merasa kita punya kekuatan, benar diatur tawon wah diatur tawon bocor langsung 40 banget, ada keluar-keluar kan. Kamin kalimatin salabat nikmatan, berapa banyak dari satu ucapan akhirnya bisa mencabut. Salabat artinya mencabut nikmat yang Allah kasih. Begitu. Makanya ada orang, orang yang baik, kalau punya aku biasa. Siapa yang datang ke rumah gua terima, minta aku kasih biasa. Benar kan? Nah kayak ini orang baru apa? Belum tentu yang diomongin baik
Bisa jadi dia. Namun dari kesombongannya, kebanggaan dia, akhirnya nikmat luas rezekinya dicabut. Terus ngomong itu dalam kemalingan. Bila kan kemarin orang DPR kan dijatuh, ore, betul nggak? Apa beda? Betul nggak? Merasa bangga, merasa ini, joget segala macam, habis dicabut, digasak semuanya. Nah ini contohnya gampang. Ya, mereka berani mengucapkan seperti itu, kenapa? Merasa bangga, sombong, ya kan? Merasa hebat. Akhirnya apa yang mereka banggakan dicabut dan sahabat. Habis nggak adanya lagi. Sampai ketahuan ada apa di dalam, kan gitu menurut saya. Kagak enak itu. Ya Allah. Sahabat. Wa kam min kalimatin jalabat nikmah. Gitu. Dan berapa banyak ya dari ucapan itu justru mendatangkan nikmat, ujian. Kalau tadi cabut nikmat, ada juga. Ya, jalaban sama tuh mendatangkan, ya, mencabut juga. Apa begitu? Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma huwa walaysa yadhaban wa barinat. Ya, terus jaribat, bukan jarian. Nyatakan sekarang titik kedua, mungkin salah, cetak. Ya, lihat yang aslinya. Yuk bang, masih bang, ya, masih story bang. Gitu ya. Masih. Dafi'atan likulisyan. Dafi'at. Tinggian. Makanya kan begini. Dafi'atan likulisyan, menolak. Dafi'at daripada semua kejahatan. Jalibat likulisyan, mendatangkan ya segala kebaikan. Jalabat. Ya. Jadi kam min kalimatin salabat ni'matan wa kam min kalimatin jalabat nikmat. Ya. Sehingga ulama banyak memberikan kata-kata mutiara. Di antara mereka ada yang menyatakan hiffatul lisan sabtu. Kehormatan iffahnya. Ya, lidah itu diamnya seseorang. Iffahnya, kehormatan lidah adalah ketika diam. Tapi kalau nggak bisa, berapa banyak orang suka ngomong, kiranya apa yang didapat? Ya kan, bukan kemuliaan, kan gitu. Bahkan terkadang cacian, cibiran. Ya, kalau udah ramai gitu. Ngomong tangga banget beritanya 20 sampai Australia udah pernah belum kan gitu saya. Ayo orang asal udah ngomong nggak berhenti, ya. Ayo, maka iffahnya, ya, kehormatannya, iffahnya lidah itu ketika dia karena menjaga diri kan. Kalau ada yang diucapkan nggak bagus kan, tulisannya nggak bagus. Ya, bisa menjadi perkara. Ada yang senang, ada yang senang. Orang banyak kan nggak senang jadi dosa. Tuh, ya. Fa'inna lisan sabukun dorun. Fa'illam tusikhu, ya, ada. Apa yang ditasbihkan, diumpamakan lidah ini binatang buas yang berbahaya. Ya, semua binatang buas berbahaya. Betul ya? Biar kata bisa diajak main di biara, tapi insting. Kan gitu, naluri. Kepuasannya ada nggak? Ada. Mereka yang biara anjing tidak menutup kemungkinan suatu ketika akan digigit, dicatat, diterkam. Betul nggak? Yang biara apa lagi itu? Apa yang musang? Betul nggak? Daerah saat tergigit juga, ular, catek juga, betul kan? Nah itu lah. Ya, yang namanya binatang buas, ya begitu nalurinya kuat.
Biar kalau dipiara dari kecil suatu ketika ada. Karena dia nggak bisa bedain nanti daging kambing sama daging manusia banyak. Dia nggak bisa bedain mana teman mana. Biar kata dia ngurusin dari kecil suatu ketika terjadi. Kan sering dengar pawang buaya mati sama buaya. Betul nggak? Pawang macan sama macan. Ya, tawak. Maka tidak ini. Ya, diumpamakan seperti binatang buas. Fa'ilan fusikhu ada hari. Kalau kita nggak ikat, ya kita nggak ikat, kita nggak kandangin, ya bisa nggak menerkam kita? Nah, membahayakan kita, betul nggak? Itu yang namanya monyet tadi. Dulu tetangga piala monyet itu. Kembangan mana itu? Ponakan saya habis kecakan digigit jadi rame. Tuh, dulu. Itu udah diikat. Kenapa? Ya karena dia bisa lompat sono panjang itu tadi. Ya. Ada yang diperkosa sama monyet. Berapa tuh? Ya. Cerita semua tadi. Pilih banget yang monyet. Masya Allah. Tetangga gue dibuat juga deh. Masya Allah. Dia pakai sekidin. Monyet gede lagi diragi. Tuh, ikatannya lepas tuh. Dilihatnya cewek buaya kali ini montok banget kali itu seksi berontak digagari sama monyet. Masya Allah. Alhamdulillah kali padahal udah diikat, betul gak? Nih kita nih biar kata kita suka cakal gak tiba-tiba bisa lepas juga ya. Iya. Udah tahan-tahan ya apa yang marah juga, betul gak? Keluar juga ini nih betul gak? Itu rumah aku udah jaga-jaga, jangan sampai ngomong gitu. Udah seringan kita cara ngomong gini, ujung-ujung lepas juga, betul kan? Tuh, itu udah dijagain, mana kagak dijaga? Berapa banyak orang bisa sakit hati, berapa banyak orang bisa begini-begitu. Ya, dengan ucapan kita, makanya salamatul insan bi lisan, salamatul insan, umum berarti ya, umum itu. Bukan ditujukan salamatul insan semuanya. Keselamatan manusia itu terletak bagaimana jaga lidah, jaga omongan. Pengen ngomong lihat tempatnya. Di mana tempat ada omongannya. Ada. Karena di masjid omongan kita dibatasi. Jangan ngomong urusan dunia. Itu yang kita omongin pelajaran. Betul nggak? Itu ilmu. Pikiran, begitu. Jangan ngomong ya kalau bisnis. Ada di masjid itu maklar semua di dalamnya maklar semua. Ya Allah. Lah kan penting ada. Ya kira-kira ngumpul pada kira-kira lagi rapat apa gadung ini. Jadi lo gimana tuh urusan mobilnya mono? Biasa yang atur urusan bisnis mobil, yang atur tanah, yang atur jodoh-jodohan. Nah ini ya Allah. Di masjid bayangin aja. Kalau di pos haji terserah deh. Ya, namanya pangkalan ojek kan gitu udah terserah. Kalau di masjid Sony, awas jadi ikut-ikutan Sony. Ngomongin janda lagi di dalam jangan tuh. Masya Allah. Itu bukan tempat itu deh. Ya. Dikuli maqamin maqal. Dikuli maqamin maqal. Setiap tempat ada ucapan. Walikuli maqalin maqal. Ya, tiap ucapan juga ada tempat. Mau ngomongin olahraga, tempatnya bukan di masjid dong. Betul gak? Terkadang kita acara pedang urat, pedang camat, yang dibicarain ujung-ujungnya PBB. Betul gak? Nah, iya kan? Pajak, apa lagi itu? Informasi gitu doang. Sambutan maulid mah udah satu doang udah cukup ya. Ya dah ya, gitu kan? Dan satu kan terima kasih atas undangannya. Ini menunjukkan bahwasanya begitu guyupnya masyarakat di Cilangkap biasa. Namun ada yang perlu saya sampaikan sangat penting masalah PBB. Ya. Nah, butuhnya ada pastinya. Ya Allah, gak dinaikin gitu udah undang kan gitu ya. Iya udah diundang, gak dinaikin kesian juga urusannya. Yang penting
dikasih bantuan dah, gitu dah, gitu. Perlu itu. Jangan datang itu minta todong yang itu mah. Ya, Pak Lurah baru lagi, bilangin Pak Lurahnya. Gitu, Pak Lurah, ini buat Habibnya 2 juta, gitu. Boleh nggak Pak Jaka? Pak Jaka, boleh nggak? Boleh aja, kapan lagi kan gitu. Ya Allah. Ya, ada tempatnya masing-masing. Mau ngomong apaan nih? Ngomongin aku, lihat tempatnya juga. Pantas apa enggak kita ngomongin. Kalau nggak pantas jangan. Ya, terkadang kita suka salah tempat ngomongannya. Ya, kayak ngomong gitu. Masya Allah. Ya. Waruya anna rajulan su'ila bi maradi mautihi faqila lahu awsini faqala in syi'ta jama'tu laka ilmal ulama wa hikamal ulama wa tibbil atibba bi salasi kalimat. Diriwayatkan ada kisah bahwasanya ada seseorang yang ditanya. Seseorang nih ditanya, sementara dia dalam keadaan sakarat, ya dalam penyakit yang menghantarkan kepada kematian, kondisinya udah lemah, ya udah sekarat, gimana kalau sekarat ya, udah selesai. Ditanya, An-narul bulan sujila fi maradi ma'ufihi fakilah. Ya, maka dikatakan kepadanya, aus ini berikanlah wasiat kepada, ya. Faqala in syi'ta jama'tu laka ilmal ulama wa hikamal ulama wa tibbal atibba. Kalau kau mau, yang lagi sekarang ini kan ditanya, ya, ditanya. Nah, ada orang yang minta nasihat, minta wasiat dari dia menjelang kematiannya. Kata gini, in syi'ta, kalau kau ingin, ya, kau berkehendak, jamak tulaka, akan saya gabung, saya kumpulkan ilmu ulama, hikmahnya para ahli hikmah, dan pengobatannya para dokter. 3. Dia minta wasiat. Wasiat ini mengandung 3, ya, 3 bagian, 3 ilmu, ya, ada ilmunya ulama, hikmahnya para ulama, dan pengobatannya para dokter. Di salah si kalimat yang dia akan berada pada 3 kalimat. Amma ilmu ulama. Nah, yang pertama nih, adapun yang berhubungan dengan ilmu ulama, fa'idza su'ilta amma la ta'lam faqul la a'lam. Bila mana kau ditanya sesuatu, beda. Fa'idza su'ilta amma la ta'lam, ditanya sesuatu yang kau nggak tahu. Beda bayar. Emang Bang Sony udah nikah lagi? Kan Pak Heru kagak tahu tuh. Bilang aja, kagak tahu, kalau saya nggak tahu gitu. Sony cengar-cengir aja. Dia diam-diam rupanya. Ya kan? Kita terkadang ditanya nggak ngerti, sosok aja. Ini yang jadi masalah. Karena kalau kita nggak paham, jawaban kita nyesetin. Udah kitanya sesat, nyesetin orang. Yang dengar dipakai banget lagi. Tuh. Itu kan ada gerobak di pojok masjid. Itu kan duit umat ya. Biasa. Kan kayaknya bener tuh. Itu kan duit umat ya. Iya itu tuh. Tapi kalau kita cokel boleh nggak kita ambil? Boleh. Nah, jangan salah teman yang kedua. Kalau kan usah saling boleh nyokel batang masjid lagi. Dengerin dulu kalau ngaji itu takut salah dengar begitu.
kita nggak tahu kan hukumnya, betul nggak? Ditanya nggak ngerti, lebih baik jangan, karena nggak tahu, nggak paham. Agak, bukan dari umat. Kita juga termasuk umat, gitu seperti benar kan urusannya. Tapi boleh kita coba, boleh. Ntar malamnya berdua, kan gitu urusannya. Nah, ya Allah, nyesatin, dia udah sesat juga nyesatin orang, bahaya, bahaya. Ntar ketagihan dia diajak temannya, dia macam yang mana yuk, ada kotaknya gedean lagi, gitu, merempet urusannya. Ya Allah, berarti secara nggak langsung kita menghalalkan, betul gak? Sesuatu perbuatan yang diharamkan. Benar, ini masjid merupakan duit umat. Karena buat apa? Dari umat, tujuannya untuk melayani umat dalam ibadah di masjid ini. Tuh, bayar listrik, betul gak? Nah, kalau nggak bayar, gelap-gelapan gitu urusannya. Mengaji gitu ke center, gitu urusannya. Nah, air kagak nyala, betul gak? Banyak, ya. Maksudnya apa? Umat mereka dalam ibadah. Kalau yang umat secara keseluruhan ada lagi, itu yang buat sosial. Lain lagi itu mah. Itu pun tetap nggak boleh kita ambil karena ada pengurusnya. Ada yang menerima amanah untuk dijalankan amanah itu dengan baik. Nah itu ambil aja lagi. Udah bukanya nggak pakai kunci, mati lah, obeng. Nah itu maksa namanya. Ya. Aduh. Ya, bisa solidta amanat dalam fatul lana. Jadi kalau ditanya sesuatu yang kita nggak ngerti, ya maka bilang aja. Nabi sebaik-baiknya, ya manusia yang berbicara naam, begitu juga lah. Abiyunal amirun nahi fala ahadun abarrofi qaulila minhu wala na'ami ya Rabbi waghfir lana Nabi kita Nabi Muhammad amirun nahi yang selalu memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya nabiyunal amirun nahi wala ahadun amarra bi qauli la wala na'am. Tak ada manusia yang paling baik, yang paling santun, yang paling bagus di dalam menyatakan kalimat la atau na'am. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun lama ya hikmat sama Nabi, dampingin Nabi. Dia belum pernah tahu dengar Nabi larang-larang begini. Gak pakai naam-naam, pokoknya apa yang biasa. Artinya bijak Rasulullah ya di dalam apa menyampaikan larangan la atau nah. Ada sahabat dalam satu perjalanan kan gitu dia bakar apa itu bentuk biawak burun, bukan biawak kita nggak masuk tuh. Biawak burun, kadal burun, makanya meledek kadrun dan mereka gitu. Ya, kadrun namanya kadal burun, meledek abadi itu pada tuh. Nih, ya, apa namanya tuh? Top, ada itu di ternak di Indonesia, ada Tangerang apa mana itu. Boleh juga kan main-main sana jadi cobain kayak gini gitu. Nah, nggak apa-apa. Nah ini suatu ketika ditangkap, dibakar, ya apa kalau mau dibakar kan? Ya Nabi disodorin, Nabi senyum, ya Nabi nggak melarang, Nabi nggak nyuruh, itu namanya ketetapan. Ya kalau Nabi larang jadi haram, betul nggak? Kalau Nabi larang, dia orang menjadikan apa dasar banget kan gitu. Ya karena belum tentu semuanya pada doyan, betul nggak? Itu namanya diamnya Nabi, ya apa ketetapan Nabi. Artinya begitu indahnya sikap beliau untuk menyatakan ya atau tidak, atau mendiamkan sesuatu. Ya, dikit lagi ya. Wa amma
hikamun utama fa'idha kunta jalisu qaumin faqul tasqatu. Kalau bicara ilmu hikmah, kalau kita duduk bersama satu kaum, ya, jadilah kita itu di tengah kaum yang paling banyak diem. Kita ngobrolnya begini, kita lebih banyak diem daripada ngoceh bahasa. Kan kelihatannya ada orang ngomong rapian ngomong sendiri udah kayak ngomong bertiga, ada nggak? Lagi, ada yang ngerocos dulu, ada. Kita ngeri yang begitu, takutnya jadi banyak dosa. Nah, fa'in asobu ya kunta min jumlatihim. Kalau memang kita benar, kita dapat. Ya wa'in aftau ya salimta min fatihim. Kalau dia salah, kita selamat dapat. Kalau benar, kita dapat bagian. Kalau salah, kita nggak kena dapat. Makanya berusaha jadi orang yang pendiam, yang berada di tengah-tengah kerumunan manusia. Wa amma tibul akibat fa idza akalta ta'aman fala ya wala nukma wala niqama illa wa nafsuka tastahihi fa innahu la yulamu bi jasadika ghairu maradil. Kalau kita makan kalau kita makan ya jangan kita makan gitu ya apa bahasanya main embat aja gitu ya, kecuali kalau ada nafsunya. Kan biasa kalau disediain makanan kan suka itu ya, yang maulid kan untuk ngomong kan gitu ya. Nah, jaga diri maksud. Kalau kita nggak pengen jangan, tapi kalau pengen silakan, itu pun sekedar sesuai kebutuhan. Karena kalau nggak pengenin, nah takutnya jadi bahaya. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ya. Akhirnya jadi sakit badan kita, ya. Tapi kalau kita jaga sikap itu, apalagi belum ada dipantulin, kan terkadang itu. Kita juga diambil orang mesti, ayo silakan, jangan naruh doang. Makanya dia makanin, ya. Ayo silakan, nah itu enak tuh jadinya. Nah, kita dari kita pilih yang mana yang kita pengen. Jangan semuanya dicobain ini. Semuanya dicobain. Bir digarot, jeruk dikupas, kan gitu. Salam juga. Ya semua digarot. Belum tentu semuanya cocok. Betul nggak? Nah, kita takutnya sakit. Tapi kalau semuanya kita jaga sesuai keinginan, insya Allah. Kalaupun kena sakit, mati. Itu doang mati. Iya artinya kemarin sesuatu penyakit yang satu kan kematian. Nah itu pun belum tentu dikarenakan buahan atau makanan tersebut. Ada al-Futuhat al-Wahabiyah ya di Syekh Islam Al-Fiti. Ya, inilah keterangan yang kutip daripada kitab al-Futuhat al-Wahabiyah.